Alhamdulillah sehat. Adit umurnya berapa tahun? 12. Mau mondok bener? Ya. Ini bapaknya Adit ya, yang semalam menghubungi saya ya. Umur ganas di bagian mana? Di Pengkol. Ya Allah ya Kak. Saya bantu ya Bu ya. Jadi harus kemo itu 7 kali, radiasi. Saya diusir dari kontrakan, langsung pindah ke sini. Ini tempat siapa? Tempat gue saya kerja. Tadi saya sukses ya. Saya titip Adit ya Pak. Sama bapaknya kuat sabar ya. Makan 1 kali sehari. Saya bawa uang segini. Ini mudah-mudahan buat pegangan aja. Oh ya, Adit sama keluarga tinggal di sini tuh milik bosnya, bukan tempat punya keluarga Adit. Pengen jadi apa, Dit? Pengen jadi ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau ke Bojonggede, daerah Bogor juga ya Pak? Bogor. Nah ceritanya Pak, semalam tuh nge-DM ke TikTok juga. Inilah fungsinya media sosial ya, informasi yang positif. Jadi ada orang tua yang DM ke saya mau mondokin anaknya dan nggak punya biaya lantaran beliaunya juga lagi sakit tumor ganas katanya Bang, berobat. Nah terus kita tukar nomor WhatsApp dan alhamdulillah nyambung video call. Anaknya semangat Bang mau mondok. Umur berapa? Umur 12 tahun. Oh iya, sedang. Karena pertimbangan itu benar-benar mau mondok. Jadi saya izin nih Bang mau ngejemput ke sana ya Bang ya. Buat Abah santri di sini. Mudah-mudahan bisa ngejodoh sama kita. Amin. Kita membantulah orang tuanya sakit, anaknya mau mondok dan nggak ada biaya, kita fasilitasi Mbak ya. Betul. Jauh nggak dari sini? 1 jam lah kira-kira. 1 jam teman-teman, doain ya teman-teman dan ikuti terus perjalanan saya hari ini untuk menjemput santri, untuk menjembatani orang-orang yang memang butuh ilmu agama ya. Jadi berbagi itu bukan perkara tentang uang aja ya Bang ya. Nah seperti sekarang ini yang mau mondok nggak punya biaya, insya Allah kita fasilitasi. Abah doain ya Bang ya. Insya Allah. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim ya Bang ya. Bismillah. Mau mondok bener? Ya. Sejak kapan mau mondok? Udah dari kelas 5. Yakin nih mau mondok? Ya. Alhamdulillah kita ketemu. Oh iya. Izin nge-vlog boleh? Assalamualaikum. Ini bapaknya Adit ya, yang semalam menghubungi saya ya. Sakit apa Pak? Ya Allah. Ini mamanya Adit. Kanker. Tumor ganas di bagian mana? Ya Allah ya Karim. Udah berapa lama Bu? Jalan 4 bulan. 4 bulan. Ya Allah. Tadi harusnya sih kontrol rumah sakit, cuma nggak ada ongkos adanya lagi. Oh jadi nggak jadi? Ya Allah, yang sabar ya Pak ya. Teman-teman kan kemarin tuh bapaknya Adit nge-DM ke saya ke TikTok mau mondokin Adit anaknya, cuman nggak ada biaya. Kondisi bapaknya Adit ini tumor ganas di bagian pengkol sebelah kiri. Dan sekarang pun ninggalin tempat ini, rumah bosnya ya Pak ya. Udah ngurus BPJS belum? BPJS Udah diongkos. Berapa kalau ongkos ke sana ke Jakarta? Jakarta itu bolak-balik 100.000. 50.000. Cilowang, Semanggi, MRCC yang dekat. Itu naik Grab kan? Berarti hari ini nggak kontrol. Saya ketemu dokter ini karena ada nggak ada uang. Nggak ada uang. Tadi minta buat makan aja cuma punya 20, harus 10. Ya Allah. Udah besok berangkat ke ini ya, kontrol ya. Nanti saya bantu ya. Saya bantu ya Bu ya. Ya. Yang Nanti mungkin saya mau ngomong dulu sama Bapak. Ya, boleh. Ya. Yang sabar Pak ya, yang sabar. Yang penting satu-satu istilah katanya pikiran Bapak sama Ibu ini beres. Adit, sini Dit, sini dulu doa, mau nanya dulu saksinya depan Mama sama Bapak. Sebelum kita ini mau nanya Nu sama Adit nih. Adit bener mau mondok? Iya. Tujuannya mondok apa? Mau mondok aja. Mau mondok cita-cita ya. Tapi kalau mondok itu harus sabar, Dit ya. Harus mau hidup susah.
di sana itu ya itu Kuncinya udah nempel. biasa ya, karena yang kalau Adit nurut, insya Allah Abilal akan selalu mencukupi kebutuhan Adit. Sekarang kan lihat nih, kalau Adit tinggal di sini, bapak sakit, mama kerja juga gini. Kalau di pondok Adit tenang. Ketika Adit nanti sudah bisa banyak ilmu, insya Allah bisa ngebantu orang tua ya. Oke, semangat Adit ya. Oke teman-teman, ini jalan dari Allah ya Pak ya. Dan saya juga insya Allah akan bantu bapaknya Adit biar bisa berobat dan nggak kerja. Berarti kalau kesehari-harian dari mana Bu kebutuhan sehari-hari? Dari adiknya. Dari adiknya. Ya, makan segala. Makan Ya sehari Allah. sekali doang pagi. Sehari Jadi, ya, makan 1 kali sehari. Sehari doang pagi. Kalau Teteh siapanya? Sepupu. Anak Papa berapa Bu? 3. Yang satu? Lagi 3 tahun di atas itu. Ya Allah. Ini sekolah kelas 2. Asli dari mana kalau kakak itu Bojong Gede. Kelas. masih sini? Oke, ini adalah Bapak namanya siapa? Dede Setiawan. Berarti tumor ganas ini sudah berapa lama? 5 bulanan lah. Harus 5 bulan tuh, kemo, ya. diradiasi. Dia balik kontrol lah. Setiap minggu itu. Kalau ini istrinya berarti ya, mamanya Adit. Adit siap mondok ya? Ya. Nurut sama Abilal ya? Ya. Harus kasihan sama mama sama bapak. Di sini juga Adit kan nggak teratur ya, makan mungkin. Kalau di pondok mah insya Allah makan Dit sama jajan insya Allah. Yang penting kan Adit nurut. Ya, Terus di sini biar mama fokus ngurusin bapak ya, biar sembuh ya. Ya. Jangan pengen pulang ya. Sabar di sana ya. Jangan misalkan baru semalam, baru sebulan, udah fokus aja di sana, biarin. Intinya nggak boleh ngeluh ya Pak ya. Nggak boleh ngeluh. Kalau Adit sayang sama orang tua, di pondok harus betah ya. Seharian saya kerja dagang. Dagang di sini. Nah terus kalau anak-anak ini kan sekolah nih, yang ini biayanya dari mana? Kadang jajan dari orang tua saya. Jadi harus kemo itu 7 kali, radiasi cengkak harus bolak-balik. Setiap minggu. Setiap minggu. hari, setiap minggu. Setiap hari kemo setiap minggu. Kemarin dia baru dirawat inap, kemo, ya di kemo selama 2 hari. Seharusnya Senin kemarin tuh kita radiasi, berhubung kita nggak ada biaya, jadi kita Nunda lagi. terus sekarang juga harusnya kontrol tanggal 3 di dokter Faisal. Cuma kemungkinan biaya juga ya kan ya. Berapa biaya sehari cuman? Ya, kita itu nggak makan itu 150 bolak-balik karena kan lumayan jauh juga, ya kan itu juga harus naik kereta, iya. Ya Allah. Orang tua. Kereta. Terminal sih kos di sana, peliharannya kos di sana biar bolak-balik. Jadi bisa Jakarta mahal kosan, Iya. belum lagi makan, biasa cuma bergantung sama adek. Tapi lah, Ada juga punya keluarga kan. Iya, ada punya keluarga juga ya. Ya udah, ini qadarullah ya, kita dipertemukan hari ini. Wasilahnya Adit mau mondok. Mungkin saya nggak bisa berbuat banyak saat ini, cuman setidaknya saya ngebantu biar Adit ini mondok ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi pertama meringankan beban kita juga di sini, keduanya biar dia tahu ilmu agama. Iya, Pak. Insya Allah selamat kalau anak ada yang ngerti agama ya Bu ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa soal uang. Ya. Anak sendiri saya juga begini ya kan. Saya ngurus anak, urus kerjaan juga. Dia nggak kepegang sama dia kan, diurus sama saudaranya. Ini tempat siapa? Tempat bos saya kerja. Ngizinin beliau Iya. chicken ya di depan ya. Iya. Oh. Sebelum tinggal di sini? Saya nggak kerja, ngontrak di dekat rumah mama saya. Itu kebetulan masuk sini baru 2 minggu kerja. Saya diusir dari kontrakan, langsung pindah ke sini. Karena apa diusir? Nggak bayar. Nggak bayar. Ya Allah. Tuh Dit ya, Adit di vlog ini Adit harus menjadi motivasi. Jangan ngeluh kalau ke pondok ya. Kalau Abilal keras bukan berarti Abilal jahat, tapi Abilal sayang ya. Harus sama Abilal, adab Adit nanti di sana mulai belajar segala macam ya. Keluar dari sana Adit harus bisa sukses ya. Ini aja nih, saya nggak bisa berbuat banyak. Saya bawa uang segini. Ini mudah-mudahan buat pegangan aja, Ibu ya. Terima kasih banyak ya Pak.
Ya, makasih. Buat pegangan Bapak di sini makan sama kalau besok kontrol berobat ya. Iya seharusnya. Ya, Saya titip Adit ya Pak. sama-sama. Saya titip anak saya. Iya, insya Allah. Sama-sama Pak. Bapaknya yang kuat, sabar ya. Amin, 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 amin. Adit, udah siap-siap, Dit. Sok siap-siap kita keburu malam berangkat. Nggak bisa kontrol tanggal 3 sekarang. Iya, sekarang nggak kontrol itu karena nggak ada biaya. Sabar ya. Ada siapa fotonya? Nggak usah, aku ngeri liatnya. Ya Allah. Takut ini kan, soalnya Ini dede adanya Adit ya? Namanya siapa? Lisa. Oh Nisa, umurnya berapa tahun? Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kasihan nggak lihat bapak sakit. Pengen sembuh bapaknya ya? Doain ya. aku boleh lihat nggak? Ya Allah. Allah. Aduh, saya nggak tega banget lihat kondisi bapak, ya Allah. Ya benar-benar harus dibersihin, Kak, ya kan harus steril juga kan, Iya, kita iya. harus pakai sarung tangan segala macem. Jadi kita Nggak kasih kebayang tahu. ini. Iya. Nggak kebayang sekali kalau misalkan ya ini qadarullah ya, takdir Allah saya bisa didatangkan ke sini, wasilahnya bapak yang nge-DM siapa? Bapak. Maaf juga saya nggak bisa berbuat banyak saat ini ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan ini ada hikmah terbaik ya. Edit sayang. Nah teman-teman, ini juga tinggal Adit sama keluarga itu punya bosnya ya. Di sini mempersilahkan, minta doanya, ya minta doa. Salim dulu sama mama, peluk dulu mamanya. Doain nanti kalian akan sekangen di sana ya. Jangan minta pulang ya sayang ya, sebelum berhasil ya. Di sana nanti sama banyak temen ya. Kalau di sini pun Adit kan kasihan, Adit setiap hari lihat bapak sakit, mama juga nggak kerja, ini tinggal di rumah orang. Kalau misalkan di sini terus, Adit nanti takutnya yang takutkan mental Adit kena ya. Insya Allah. Tadi saya kan udah mau bunda Mami. Tadi saya sukses ya. Ibu ridho bu, anaknya di bawah. Insya Allah Pak ridho ya, demi anak yang berbakti nanti baik ya. Kalau ngerti agama insya Allah ya bu ya. Saya pengen anak saya sukses Pak. Amin. Gak mau saya udah susah. Amin. Udah ya, yuk Bismillah kita berangkat ya. Yang kuat ya, yang sabar ya, yang kuat ya, yang sabar ya, yang kuat ya. Insyaallah balik ujian ini pasti Allah akan. Ya udah sayang, kuat ya. Sama-sama. Ya, sama qadarullah sekali teman-teman. Saya nggak tahu takdir Allah itu seperti apa. Saya hanya nonton takdir. Yang terpenting saya di sini bisa melakukan yang terbaik, berusaha menolong. Perlu teman-teman ketahui, Adit sama keluarga tinggal di sini tuh milik bosnya, bukan tempat punya keluarga Adit ya. Jadi adanya tempat seperti ini. Terima kasih banyak buat bosnya Adit yang sudah banyak memberikan kemudahan. Dan sini nih kalau mau beli chicken, nah semua lagi tuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai kembali di pondok. Saya kembali menyerahkan Adit, titipan dari kedua orang tuanya kepada Abah. Abah, saya serahkan titipan dari orang tuanya Adit. Adit mau mondok di sini Abah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah, terima kasih sudah menolong salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW. Sama saja menyelamatkan menyelamatkan agama Allah. Amin. Abah terima atas nama siapa namanya? Adit. Ayahnya siapa namanya? Dede Setiawan Bapak Dede Setiawan. Alamatnya di mana? di Bojong Di
Di Bojong ya, di Bojong Gede ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dede. Jangan punya pikiran apa-apa, anak Bapak insya Allah saya akan rawat, saya akan didik sesuai dengan anak saya. Saya semua kepada santri nggak pernah nganggap itu santri, tapi saya anggap anak saya sendiri. Dan insya Allah saya siap mendidiknya, insya Allah Abila juga siap membantu ya ayah. Amin. Kita sama-sama yaitu menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak tenang aja, Ibu tenang aja, doakan saja anak Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi anak yang solih, insya Allah. Dan minta doanya juga bah buat ayahanda Adit, beliau juga sedang sakit tumor ganas bah. Tumor ganas, ayahnya Adit ini sudah 6 bulan bah terbaring. Barusan saya sempat melihat kondisinya memprihatinkan sekali bah. Tapi beliau dengan ikhlas melepaskan Adit walaupun dengan kesedihan, tapi beliau tahu masa depan untuk Adit yang terbaik karena beliau kondisinya sudah memprihatinkan bah. Minta doanya untuk beliau, kesembuhan beliau bah. Kita doakan bareng-bareng dengan teman-teman juga, mudah-mudahan bapaknya Adit diselamatkan dari penyakitnya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakitnya yaitu tumor ganas. Kita bacakan Fatihah dan nanti insya Allah setiap malam Jumat kita bacakan Fatihah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak Dede Setiawan. Di barakatul suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari pertama Adit di pondok. Adit, ngapain Adit? Ngapung bambu. Bantu-bantu? Iya. Wah, rajin sekali. Sama siapa? Sama Adek? Iya. Oh ya udah, Adit nanti kalau udah beres ini, Adit ikut sama Agil sama Epan ya, beli baju sama sarung ya. Habis beres ini tapi ya. Iya. Oke, sok. Alhamdulillah nih Adit. Adit sini dulu dong. Perasaannya gimana nih satu malam di sini? Setelah satu malam di pondok? Enak juga sih. Enak? Iya. Bener. Nggak nangis? Enggak. Alhamdulillah. Anak teman-temannya gimana? Kakak-kakaknya? Pada hanya begitu. Apa? Biasa-biasa aja. Baik-baik nggak? Iya, baik. Nge-welcome sama Adit? Oke, semangat ya? Ya. Ya, Masya Allah tuh Bapak, Ibu, Adit di sini istilah katanya dia itu tahu kondisi lah, belajar juga ya. Nah, emang seperti ini kalau santri ya, aktif, gerak gitu, nggak disuruh juga. Jadi mereka inisiatif sendiri karena biar badan sehat. Karena kalau didiamin juga, kalau lagi nggak ngaji itu apa namanya, takutnya malah sakit. Jadi pada gerak ini. Abah, sini bah. Iya. Abah itu Adit, lihat udah ngebantuin bah. Iya, nggak disuruh padahal ya. Nggak disuruh, alhamdulillah kayaknya betah. Betah insya Allah ya. Insya Allah. Doain aja ya Pak ya, doain semuanya teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan Adit jadi anak yang soleh. Amin. Insya Allah. Karena baru sehari aja udah mulai bantu-bantu. Itu cirinya dia betah. Betah Cirinya, insya Allah. Seneng ya kita ya bah. Dit, sekarang kita mau beli apa dulu sekarang, Dit? Beli sarung dah. Sarung dulu. Ya. Beli apa lagi? Kemeja. Ini sarung sama kemeja. Sama kemeja. Yuk, kita nyari apa lagi nih? Kaos. Nyari kaos aja sini. Dit, beli apa aja Dit? Beli Peci, baju, buku beli nggak buku? Mat? Hah? Kaos mana kaos? Hah? Kaos sarung. Oh ya udah kaos nanti ya. Iya. Kita beli kaos ya. Penting sarung ya. Apa dulu ya? Iya. Simpan aja dulu saya di sana. Simpan ya. Nanti kita bawa lagi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah makasih buat Agil sama Epan yang sudah nganter Adit berbelanja, karena kan Adit sama sekali nggak bawa baju ya, nggak bawa sarung. Jadi ada sedikit rezeki dari kita juga untuk dia. Alhamdulillah, pelan-pelan ya teman-teman. Karena bagi saya tuh setiap saya punya uang, rezeki, kalau misalkan ada yang membutuhkan, nanti di depan saya berikan. Biarlah nanti mah saya mah sama Allah gitu kan. Ya. Sehat-sehat semuanya, semangat. Saya masih di sini nih, masih pantau sama para santri untuk berproses pembangunan. Sip, mantap.
Oke.